melakukan ya wajar nggak pembantu perempuan merokok di rumah majikan? Sangat gak wajar ya. Dan itu ada bukti CCTV-nya ya. Selamat malam semuanya rekan-rekan media. Terima kasih hari ini sudah hadir. Kami akan menyampaikan bahwa hari ini Ibu Erin selaku klien kami sudah menandatangani surat kuasa dan menunjuk kami sebagai kuasa hukum yang akan membela beliau. Saat ini kami akan menanggapi pemberitaan yang saat ini sedang berkembang ya di media sosial dan di publik. Kami meminta seluruh pihak untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan yang dimana sebelum seluruh fakta dan proses hukum diperiksa secara utuh. Hukum itu kan ada asas audi et alteram partem. Semua pihak berhak didengarkan pendapatnya. Jadi oleh karena itu semua perkara ini tidak dibentuk berdasarkan virality. Melakukan ya wajar nggak pembantu perempuan merokok di rumah majikan? Sangat gak wajar ya. Dan itu ada bukti CCTV-nya ya. Semuanya ada buktinya. Jadi ini juga kita ini kan membela perempuan ya, dari perempuan, jadi supaya nggak dicontoh oleh orang yang bekerja gitu. Jadi kemarin ART saya di rumah kasih statement bahwa memang benar si Hera ini suka merokok di dapur dan di kamarnya dia di atas. Nih coba bayangkan sopan santun nggak kalau tanpa izin kita, maksudnya dia ngerokok dengan maksudnya kita yang sebagai tuan rumahnya aja nggak ngerokok, apalagi ini ada anak-anak, kan di rumah. Berarti ini termasuk barang bukti juga Mbak Ira? Iya, ini barang bukti salah satunya. Mbak, oke, Mary. Adu manis Pol Ayang Kenzi, nemu foto tahun 2022. Saudari mantan ART ini telah mengupload foto keluarga secara Tanpa izin. tanpa izin tuan rumah. Dan itu sebenarnya sudah melanggar karena ini dia upload dan ini bisa masuk unsur ITE-nya. Gitu. Oke, the next, anaknya Pak Haji Andre Taulani, masya Allah cakep-cakep banget. Mana kalau di rumah pakai celana dalam, kaos oblong doang. Ini maksudnya apa? Jadi kayak kalau kita bisa lihat, framing negatifnya sudah mulai muncul di sini. Di sini penyebaran aib. Jadi di luar rumah tidak akan ada orang yang tahu ketika orang ini mengupload dengan bahasa-bahasa yang memalukan seperti ini menurut saya. Gitu. Karena nggak mungkin dong seorang anak jadi tidak merasa nyaman kan di rumahnya sendiri kalau ada orang yang update di sosial medianya. Tapi itu selfie ya Mbak sama Kenzi sendiri? Iya, dia kan tahu selfie kan, kalau Kenzi kan sama siapa aja mau, dia ramah kan. Maksudnya sama orang ketemu di mall, ketemu di mana dia mau, tapi kan dia nggak tahu kalau ini akan diposting. Tidak ada izin Dan untuk diupload. dan maksudnya oke lah nggak apa-apa diposting. Tapi kata-katanya itu loh, captionnya itu coba deh. Captionnya sangat memalukan. Captionnya memalukan sekali. Oh, anak katanya gini. Anaknya Pak Haji Andre Taulani ini masya Allah cakep-cakep banget. Mana kalau di rumah pakai celana dalam kaos bolong doang. Aduh, ini apa tuh? Aduh, apa tuh bahasanya dia? Pokoknya kayak ini kan kayak konten yang maksudnya cuma pakai celana dalam dan kolor oblong doang di rumah. Pantas nggak? Ya. Pantas nggak seorang ART seperti itu? Maksudnya kan ini privacy kita di rumah gitu. Kita ya. Siapapun kan pada saat pertama kali posting nggak langsung ditegur orang Bu Erin. Iya, karena kan saya baru taunya sama temen yang saat ini nih yang kejadian, makanya saya ambil handphonenya karena saya tahu ini kenapa kamu jadi konten. Nah itu saya tahu dari temen saya. Baru tahu. Berarti ini tanpa seizin Bu Erin ya dia loh. Nah, ini harus jadi catatan ya buat teman-teman bahwa menurut Undang-Undang PDP foto adalah data pribadi dan itu ada ancaman pidananya ya. Mengupload foto di Instagram tanpa izin orang yang difoto itu harus jadi catatan penting nih buat teman-teman supaya nggak sembarangan upload foto tanpa izin. Jadi kan sebenarnya dia udah mau saya ganti kan dari 3 hari 1 minggu dia kerja, cuma karena saya tahu nih kelakuannya udah nggak benar. Nah dari sini aja dia udah bilang yang mau kerja mangga ganti aku di sini, gaji 3 juta, kerjanya santuy. Ini nih si Hera ya, nih ya dari akunnya dia yang ngomong nih. Kalau dia kalau saya orangnya jahat atau apa pasti kan dia udah
ngomong-ngomong kan, oh maksudnya Ibu Erin jahat atau apa gitu kan. Tapi di sini dengan buktinya dia, saya bisa tunjukin katanya kerja di sini santuy, HP bebas, temennya asyik-asyik, makanan bebas, free wifi, gak ada potongan gaji tuh. Berarti dari sini aja sudah membuktikan kalau saya memang gak ada yang seperti yang dituduhkan di sini. Jadi kan ini namanya udah fitnah dan pencemaran nama baik. Sangat ya, karena ini jauh dari kata praduga dan sebuah. Oh, terus itu privacy kamar anak-anak kan si Kenzi marah dong kan dari yang akun Nia Darmanik ini kan. Terus dia tiba-tiba udah bilang assalamualaikum, selamat pagi semuanya, tolong bantu up. Nah ini berarti kan udah ada unsur dengan sengaja untuk meng-up berita kita kan, berita. Terus ini di rumah, maksudnya dia langsung mengejudge ini adalah penganiayaan. Dia bilang katanya saya mencekik, yang katanya di sini saya mencekik, mengancam dengan pisau, menendang, memukul kepala ART, terus menahan gajinya. Ya pokoknya semuanya yang dituduhkan ini saya punya faktanya semua. Pokoknya faktanya kan udah ada semua di CCTV dan nanti ada saksi-saksi yang di rumah saya melihat. Dan itu tidak benar ya Bu? Iya dong. Nggak benar dong. Sangat tidak benar. Di mana penganiayaan itu kan memang harus dibuktikan secara visum, Iya. kronologi lengkap, saksi-saksi dan banyak lagi hal yang memang harus dipenuhi. Dan sampai hari ini klien kami Bu Erin itu belum ada pemanggilan dari polisi untuk menindaklanjuti laporan dari saudari Hera ya. Jadi intinya belum ada proses yang membuktikan bahwa penganiayaan itu ada. Tapi saudari Hera ini sudah memframing sedemikian rupa membentuk opini publik bahwa seolah-olah memang penganiayaan itu terjadi dan dilakukan oleh Ibu Erin gitu. Dan ini menurut kami sangat merugikan pihak klien kami ya. Jadi untuk itu juga dari pihak klien kami melaporkan kembali saudari Hera atas fitnah dan pencemaran nama baik. Dan mungkin ada teman-teman juga di soal laporannya. Ya, mungkin saya bisa jelaskan ya dari akun yang bernama Hera Mam Gemoy ini telah keluar dari ranah privasi sebagai ART di rumah Ibu Erin. Saya bisa lihat di sini banyak postingan-postingan mantan ART ini yang dia menulis caption menemani suami masak dulu. Jadi dia tuh sudah benar-benar sangat halunya tuh terlalu tinggi menurut saya. Dia foto tanpa izin dari anaknya Ibu Erin. Dan ini sangat terlihat bahwa anak ibu itu sangat tidak nyaman ya Bu ya. Ya, yang katanya anaknya tahu kok kalau di foto. Ya anaknya kan tahu kalau di foto, tapi nggak tahu dia Ada gestur yang tidak nyaman. Dia nggak tahu kalau di upload di sosmednya dan apalagi dibikin caption seperti itu. Ya. Itu kan nggak pantas. Sudah sangat melanggar Dan dia privasi. tahu kalau Dio itu memang nggak suka di video-videoin sampai dia ngomong kayak gitu tuh. Ya. Jadi mantan ART ini tidak hanya sekali mengupload. Jadi dia continuity konten. seperti Hampir sesuatu tiap yang hari. kebiasaan gitu. Mungkin kalau saya bisa cek juga sepertinya di mantan bosnya juga dia melakukan hal yang seperti itu. Dan dia tahu loh, Patut diduga anak ya. saya itu yang nomor satu itu dia anti kamera tuh. Dia Ya. bilang sendiri kan, Di sini. sampai dia bilang cakep, gagah, putih, pintar, ramah, dan apa tuh? Iya. Benar. Dia kan sampai bilang di sini kan katanya anak saya yang nomor satu ini cakep, gagah, putih, pintar, ramah juga apa nih? Juga cuma dia anti kamera Dia TV. tapi dia anti kamera. Nah dia tahu kan ini dia tuh Anti gak suka kamera. sama kamera, tapi kenapa dia foto-foto diem-diem? Ini kan diem-diem lewat jendela tuh di belakang. Terus dia posting di Facebooknya, yang harusnya kan ini nggak bagus di posting-posting. Berarti sudah ada pelanggaran privasi ya, Bu. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.